Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau jaga dan Engkau lindungi kami. Dan kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu besar dan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami naikkan pujian penyembahan dan naikkan doa sapa. Roh Kudus tetap mengurapi hamba, Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi kita akan membaca Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat 28. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 28. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian, kami inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Akulah yang memberitahukan dan menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antara kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah, juga seterusnya. Aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukan, siapakah yang dapat mencegahnya? Begini firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, Aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajanya yang menciptakan Israel. Begini firman Tuhan yang telah menebus jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menjuru kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumur. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dahulu purbakala. Lihat, Aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat yang ke-24. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan Aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati Aku dengan dosamu. Engkau menyusahkan Aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakan. Oleh karena Aku sendiri, Aku tidak mengingat-ingat dosa. Puji Tuhan. Di sini kita ada satu berkat yang luar biasa. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat yang ke-8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Ya, dikatakan yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinga, ada mata melihat tapi buta. Ya, nama buta tidak melihat, nama telinga tidak mendengar. Namanya buta, arti tidak melihat. Kalau telinga namanya tidak mendengar. Tetapi ada telinga, ada mata, tapi tidak melihat. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, tidak mengenal Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang tersebut? Kita, kalau mata rohani kita terbuka, telinga kita mempegakan suara Tuhan,
sesuatu yang disembah. Kita bukan penyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Sebagaimana Wahyu 1 ayat 18, ya akulah yang awal dan akhir. Aku mati tapi aku hidup selama-lamanya. Nah, sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-9, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Dia juru selamat kita. Dia juru selamat kita. Tidak ada. Kenapa? Sebab dia berkata, Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Dia. Sebab yang mau ke surga hanya Dia. Yesus Kristus namanya. Saudara tidak tahu ke surga. Ada peribahasa berkata, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, itu melalui Yesus Kristus. Saudara tidak salah dan saudara tidak keliru menyembah Allah yang hidup, dan dia berkata, Akulah jalan yang ke surga melalui Dia. Ya, keselamatan hanya melalui Dia. Tidak ada keselamatan selain hanya Yesus Kristus. Amin. Kalau keselamatan Dia berikan, kebutuhan jasmani juga Dia berikan hidup saudara. Amin. Kalau keselamatan Dia berikan, Dia apa yang hukuman saudara, Dia juga tolong saudara. Amin. Apa jadi beban saudara, kalau keselamatan Dia berikan, apa jadi beban saudara? Tuhan katakan, marilah kepadaku yang beban keras, ya, aku akan memberikan kelegaan. Serahkan beban saudara, serahkan ketakutan saudara, serahkan kekhawatiran saudara. Dia pasti pembela kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan hanya di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya segala kebutuhan kami sudah siapkan. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Dan besok pagi kami sudah datang kembali kepada Tuhan. Hati ini kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, untuk Menteri, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan juga yang garis depan berperang melawan virus corona. Beri kesehatan yang prima, yang sakit semakin berkurang, bahkan yang sembuh semakin banyak. Mulai vaksin juga banyak mereka divaksin dan mereka mau melakukan dengan baik. Semua demi kebaikan buat mereka semua. Kami percaya tahun ini selesai dengan baik dan negara kami dipulihkan ekonominya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.